Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara Anda yang pernah bertemu malaikat, melihat malaikat, atau mendengar malaikat? Kalau belum, ya mungkin Anda kalah dengan orang-orang di film-film atau di TV-TV yang suka mengatakan, "You are my angel." Jadi dia tahu malaikat itu seperti apa, dan ketemu orang ini dikatakan, "Oh, dia malaikatku." Atau yang mengatakan, "Wih, suaranya seperti malaikat." Jadi pernah mendengar malaikat bernyanyi, ketika dengar orang ini bernyanyi, lalu, "Oh, ini suaranya seperti malaikat." Waktu itu saya dengar. Saudari-saudara terkasih, kalau memang ada orang pernah bertemu malaikat, tentu ini akan menjadi karunia yang luar biasa, ya, seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada Nathanael. Kau akan melihat langit terbuka dan melihat juga malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudari-saudara terkasih, gereja dalam imannya mengakui sungguh-sungguh bahwa Allah memang menciptakan malaikat. Konsili Lateran yang keempat, kalau saya tidak salah ingat, menyatakan penyataan iman itu, bahwa pada mulanya Allah menciptakan dua hal, ciptaan yang rohani dan yang jasmani. Nah, yang rohani ini adalah malaikat-malaikat, yang jasmani ini dunia. Baru kemudian Allah menciptakan yang manusiawi, kita semua. Saudari-saudara, ini menandaskan kepada kita iman gereja akan para malaikat ini. Meskipun mungkin dalam perkembangan seperti tadi dikatakan dalam pengantar, masih terus ada yang memikirkan, masih terus ada yang mempertanyakan soal malaikat ini ada atau tidak. Tetapi gereja menandaskan bahwa kita percaya bahwa Allah menciptakan juga malaikat-malaikat. Dan hari ini kita merayakan 3 nama yang istimewa, Mikael, Gabriel, dan Rafael, yang dipercaya sebagai para malaikat agung. Nah, ketika Allah menciptakan, yang diharapkan dari para malaikat ini adalah sungguh-sungguh agar mereka melayani Tuhan. Dan kalau boleh guyon-guyon, saya sering guyon, para malaikat itu sebenarnya kerjanya membosankan. Di surga mereka hanya memuji-muji Tuhan, kudus, kudus, kudus. Tetapi tentu itu hanya guyon. Untuk mengatakan bahwa para malaikat sungguh-sungguh diciptakan untuk melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan hari ini kita kenangkan, kita hormati 3 malaikat agung yang dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yang mungkin paling akrab dengan kita, saya kira Gabriel, ya, karena Gabriel yang membawa kabar gembira kepada Maria, yang membuka pintu keselamatan, yang membuka karya keselamatan hadir sungguh-sungguh di dalam dunia kita. Kemudian ada Rafael yang membawa kesembuhan dalam kisah perjanjian lama bagi Tobit, dan kemudian mendampingi Tobia anak. Dan yang sering disebut-sebut, dibawa-bawa dalam kesulitan, dalam kaitan dengan kekuatan jahat, kuasa jahat, adalah Mikael, yang dikatakan sebagai panglima bala tentara surga, para malaikat. Dialah yang memimpin peperangan melawan si jahat, melawan kuasa kejahatan. Saudari-saudara terkasih, apa yang mau kita rayakan sesungguhnya dalam pesta ini, dalam peringatan liturgis ini? Kita diingatkan bahwa walau bagaimanapun Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, kita tidak mungkin menyelami kebijaksanaannya. Kita tidak mungkin memahami seluruh misterinya yang amat dalam dan luhur ini. Tapi dalam ketidakmampuan kita juga diberi harapan bahwa Allah yang Maha Kuasa dan tak terselami itu adalah Allah yang juga berbelas kasih, yang mengutus, yang melakukan apapun yang bisa dia kerjakan untuk keselamatan kita. Maka
Dia juga mengutus para malaikat ini. Dia menciptakan para malaikat untuk juga mendampingi kita satu demi satu, pribadi demi pribadi, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar untuk keselamatan kita, untuk karya keselamatan. Para saudara terkasih, kita mungkin tidak bisa bertemu dengan para malaikat itu secara langsung saat ini, mungkin nanti kita ketemunya. Tapi baiklah kita sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan juga apa yang dikerjakan oleh para malaikat ini. Senantiasa memuliakan Allah, senantiasa memuji Allah, senantiasa melayani Allah dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Tentu kita semua punya panggilan hidup kita masing-masing. Tentu kita punya tanggung jawab kita masing-masing dalam hidup setiap hari. Mari kita kerjakan itu sebagai bagian dari niat baik kita, dari tujuan hidup kita untuk melayani Allah, untuk memuji Dia, untuk memuliakan